Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran berbantuan komputer. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Jember. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, pertama-tama, perkenalkan tim penyusun pembuat media pembelajaran ini. Media pembelajaran ini disusun oleh Budi Adi Saputra, Putri Nur Amalina, dan Enda Dwi Setiawati. Lanjut ke materi. Kali ini kita akan membahas tentang materi peluang untuk kelas 10 SMA atau MA. Hal-hal yang akan kita bahas pada materi peluang kali ini adalah yang pertama, KD dan indikator. Kemudian yang kedua, ruang sampel dan kejadian. Yang ketiga, peluang kejadian. Yang keempat, peluang komplement. Yang kelima, peluang kejadian majemuk. Dan yang terakhir ada latihan soal. Oke, yang pertama kita tengok KD dan indikator. Kompetensi dasar. Yang pertama, 3.22 mendeskripsikan konsep peluang suatu kejadian menggunakan berbagai objek nyata dalam suatu percobaan menggunakan frekuensi relatif. Yang kedua, 4.18 menyajikan hasil penerapan konsep peluang untuk menjelaskan berbagai objek nyata melalui percobaan menggunakan frekuensi relatif. Lanjut ke indikator. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Memahami konsep peluang suatu kejadian menggunakan objek nyata. 2. Memahami konsep peluang kejadian menggunakan frekuensi relatif. 3. Menyajikan hasil penerapan konsep peluang suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke materi. Untuk materi yang pertama adalah ruang sampel dan kejadian. Sudah siap semuanya? Oke, kita masuk ke ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel dan kejadian. Himpunan S dari semua kejadian atau peristiwa yang mungkin muncul dari suatu percobaan disebut ruang sampel. Biasanya dilambangkan dengan huruf N kecil dalam kurung huruf S kapital. Kejadian khusus atau suatu unsur dari S disebut titik sampel atau sampel. Biasanya dilambangkan dengan huruf N kecil dalam kurung huruf A kapital. Suatu kejadian A adalah suatu himpunan bagian dari ruang sampel S. Oke, untuk lebih pahamnya, kita masuk ke contoh ruang sampel. Contoh ruang sampel. Di sini kita punya ruang sampel dari 2 uang koin. Seperti kita ketahui, untuk satu uang koin memiliki 2 buah sisi. Sisi yang pertama adalah angka, kemudian sisi yang kedua adalah gambar. Nah, bagaimana untuk ruang sampel dari 2 uang koin? Mari kita cari ruang sampel untuk 2 uang koin. Adik-adik bisa mencoba di rumah. Untuk yang pertama, koin 1 muncul angka dan koin 2 muncul gambar. Kemudian yang kedua, koin 1 muncul angka dan koin 3 muncul angka. Yang ketiga, koin 1 muncul gambar
dan koin 2 muncul angka. Dan yang terakhir, koin 1 muncul gambar dan koin 2 muncul gambar. Next ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya tentang peluang kejadian. Sudah siap semua? Oke, kita langsung masuk ke materi peluang kejadian. Peluang kejadian. Peluang kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan itu dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Rumus peluang kejadian. Ayo, masih ingat rumus peluang kejadian? Dibuka lagi bukunya bagi yang belum ingat. Apa itu rumus peluang kejadian? Rumus peluang kejadian. Peluang kejadian A sama dengan banyak anggota A dibagi banyak anggota semesta. Bagaimana, sudah ingat tentang rumus peluang kejadian? Oke, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal untuk peluang kejadian. Pada percobaan melempar sebuah dadu bermata 6, pada ruang sampelnya terdapat sebanyak 6 titik sampel, yaitu munculnya sisi dadu bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu prima. Penyelesaian. Oke, untuk mata dadu prima ada berapa saja? Masih ingat? Ya, benar. Untuk mata dadu prima ada 3, yaitu 2, 3, dan 5. Sehingga banyaknya titik sampel adalah 3. Sedang banyaknya ruang sampel dari mata dadu adalah 6. Maka peluang kejadian munculnya mata dadu prima adalah, ayo kita menggunakan rumus yang mana? Ya, benar. Kita menggunakan rumus peluang kejadian A, yakni banyaknya kejadian A dibagi ruang sampelnya. Tadi banyaknya kejadian muncul mata dadu prima yaitu sebanyak 3 dan ruang sampelnya adalah 6. Maka peluang muncul mata dadu prima adalah 3/6, atau bisa disederhanakan menjadi setengah. Bagaimana? Sudah paham dengan materi peluang kejadian? Kalau sudah paham, kita next ke materi berikutnya. Materi berikutnya tentang peluang komplement. Kita masuk ke peluang komplement. Peluang komplement suatu kejadian, misalkan A pangkat C adalah komplement kejadian A, maka peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Diingat-ingat rumusnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal untuk peluang komplement suatu kejadian. Peluang Adi lulus ujian adalah 0,65. Maka peluang Adi tidak lulus adalah, mari kita coba. Oke, sudah. Kalau sudah, kita cocokkan jawaban kalian dengan penyelesaiannya. Penyelesaian. Peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A.
maka peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi 0,65. Jadi peluang Adi tidak lulus adalah 0,35 atau sebesar 35%. Sudah paham kan tentang peluang komplement suatu kejadian? Oke, kalau sudah paham, kita next ke materi berikutnya. Materi berikutnya tentang peluang kejadian majemuk. Kita masuk ke peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk dapat dibentuk dengan cara menggabungkan dua atau lebih kejadian sederhana dengan menggunakan operasi antar himpunan. Suatu kejadian majemuk dapat dibentuk dari kejadian majemuk lain. Operasi antar himpunan yang dimaksudkan adalah operasi gabungan atau union dan operasi irisan. Peluang kejadian majemuk dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, gabungan dua kejadian. Yang kedua, kejadian saling lepas. Dan yang ketiga, untuk yang pertama, gabungan dua kejadian. Langsung saja kita lihat gabungan dua kejadian. Gabungan dua kejadian. Gabungan dua kejadian A dan B dalam ruang sampel S. A dan B memiliki irisan yang berakibat P atau peluang A irisan B tidak sama dengan 0, sehingga peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau masih bingung, langsung saja kita masuk ke contoh soal biar tidak bingung. Contoh soal ya. Dalam sebuah kelompok 30 siswa, 10 orang suka matematika, 15 orang suka fisika, dan 5 orang suka kedua-duanya. Jika dipilih satu orang dari kelompok tersebut, tentukan peluang yang terpilih itu A. Suka matematika dan fisika, B. Suka matematika atau fisika. Silakan dicoba untuk dikerjakan. Oke, kalau masih bingung, kita cocokkan dengan penyelesaiannya. Misal A, kejadian yang terpilih suka matematika, dan B, kejadian yang terpilih suka fisika. Maka peluang A yakni 10/30 dan peluang B 15/30. Untuk pertanyaan A, yakni peluang suka matematika dan fisika. Yang suka matematika dan fisika ada 5 orang dari 30 anak. Maka peluang A irisan B, yakni peluang suka matematika dan suka fisika adalah 5/30. Kemudian pertanyaan B, peluang suka matematika atau fisika. Maka kita menggunakan rumus peluang A digabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Peluang A tadi yakni 10/30 ditambah peluang B 15/. Kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan kejadian saling lepas bila A dan B tidak punya irisan yang berakibat peluang A irisan B sama dengan 0, sehingga peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kita langsung ke contoh ya biar lebih paham. Contoh,
Dua buah dadu masing-masing berwarna merah dan putih dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10. Ayo dikerjakan. Oke, kita lanjut masuk ke penyelesaian. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kejadian mata dadu berjumlah 3. Ada berapa kejadian mata dadu berjumlah 3? Ayo diingat-ingat. Ya benar, ada 2 kejadian, yakni mata dadu pertama 1 dan mata dadu kedua adalah 2. Kemudian yang kedua dibalik. Mata dadu pertama muncul 2 dan mata dadu kedua muncul 1. Sehingga banyaknya kejadian muncul mata dadu berjumlah 3 adalah 2. Untuk kejadian mata dadu berjumlah 10 ada berapa? Mari kita ingat-ingat lagi. Kira-kira ada berapa ya? Ya benar sekali, ada 3. Yang pertama, angka dadu pertama muncul angka 4 dan dadu kedua muncul angka 6. Kemudian dadu pertama muncul angka 5 dan dadu kedua muncul angka 5. Dan yang terakhir, dadu pertama muncul angka 6 dan dadu kedua muncul angka 4. Sehingga banyak kejadian muncul mata dadu berjumlah 10 adalah 3. Karena tidak ada elemen yang sama pada A atau mata dadu berjumlah 3 dan B atau mata dadu berjumlah 10, maka digunakan rumus. Ayo, kalau tidak ada elemen yang sama, kita menggunakan rumus apa? Materi yang sebelumnya diingat-ingat lagi. Ya benar, kita menggunakan rumus peluang A digabung peluang B. Maka peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B. Tadi peluang A muncul mata dadu berjumlah 3 adalah 2/36 ditambah peluang B, kejadian mata dadu berjumlah 10 adalah 3/36. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 dan mata dadu berjumlah 10 adalah 5/36. Lanjut ke kejadian majemuk yang terakhir, yakni kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas. A dan B disebut 2 kejadian saling bebas bila kejadian yang satu tidak dipengaruhi kejadian lainnya. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Ingat-ingat ya rumusnya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya. Pada percobaan pelemparan 2 buah dadu, coba tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua. Ayo, kira-kira menggunakan rumus yang mana ini? Kita lanjut tengok ke penyelesaiannya ya. Misalkan A, kejadian munculnya mata dadu genap pada dadu pertama. Mata dadu genap ada berapa saja? Ya benar, mata dadu genap ada 3, yakni 2, 4, dan 6. Sehingga peluang mata dadu A sama dengan jumlah kejadian A dibagi ruang sampelnya, yakni 3/6. Kemudian, misalkan B, kejadian munculnya mata dadu ganjil prima pada dadu kedua. Untuk mata dadu prima ada berapa? Oke, benar. Mata dadu prima ada 2, yakni 3 dan 5. Sehingga peluang untuk munculnya mata dadu ganjil prima adalah
Ya, peluang munculnya mata dadu ganjil prima adalah 2/6. Karena kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B, maka digunakan rumus. Ayo, kira-kira menggunakan rumus yang mana? Ya, benar sekali, kita menggunakan rumus peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Kita tahu bahwa peluang A tadi 3/6 dikali dengan peluang B 2/6. Maka peluang kejadian munculnya angka genap pada dadu untuk materi berikutnya, yakni frekuensi harapan. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita langsung saja masuk ke materi frekuensi harapan. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah peluang kejadian tersebut dikalikan banyak percobaan. Misal, kita melakukan N kali percobaan dan A adalah kejadian dengan peluang P 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1. Jika E adalah suatu kejadian dalam ruang contoh S dan PE adalah peluang terjadinya E dalam N kali percobaan, maka frekuensi harapan kejadian E didefinisikan FH sama dengan P dalam kurung E dikali N. Silakan dipahami dulu tentang frekuensi harapan. Oke, biar lebih paham, mari kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Dari 900 kali percobaan lempar undi 2 buah dadu bersama-sama, frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5 adalah A 300, B 225, C 180, D 100. Kira-kira mana jawabannya benar? Ayo silakan dicoba. Sudah tahu jawabannya? Oke, kita cocokkan dengan penyelesaiannya. Yang pertama, peluang mata dadu berjumlah 5 adalah 4/36. Bisa disederhanakan 1/9. Maka, seperti yang tadi, rumus frekuensi harapan yakni P dalam kurung A atau peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Jadi, frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5 adalah 100. Lanjut masuk ke latihan soal untuk menguji apakah kalian benar-benar paham atau tidak. Lanjut ke latihan soal. Sudah siap semuanya kan? Oke, kalau sudah siap, langsung saja kita start. Untuk soal yang pertama, masing-masing kotak A dan B berisi 12 lampu pijar. Setelah diperiksa, ternyata pada kotak A terdapat 2 lampu rusak dan pada kotak B terdapat 1 lampu rusak. Dari masing-masing kotak diambil 1 lampu pijar secara acak. Peluang terambilnya sebuah lampu pijar rusak adalah A 2/144, B 3/144, C 18/144, D 32/144, dan E 48/144. Silakan kalian kerjakan. Waktunya 60 menit dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Kita cek jawaban kalian ya. Mungkin dari kalian ada yang menjawab B? Ada? Oh ya. Kalau ada, kita cek apakah jawaban B benar atau salah. Kita lihat ya. Oh, tidak. Ternyata jawaban B salah. Lebih teliti lagi ya. Kembali ke soal, kira-kira jawaban manakah yang benar ya? Ayo diperiksa lagi jawabannya. Mungkin ada yang menjawab A. A? Oh iya ada. Kalau ada, langsung kita cek apakah jawaban A benar atau salah. Jawaban A? Y. Ternyata jawaban A benar. Selamat untuk yang menjawab A. Kita cek penyelesaiannya ya. Kira-kira gimana sih penyelesaiannya bagi yang salah tadi? Oke. Pertama, kita ingat-ingat. Ruang sampel dari kotak A dan kotak B berapa? Oke, benar. Ruang sampel dari kotak A dan kotak B adalah 12. Kemudian jumlah kejadian A yakni peluang terambilnya bola lampu rusak pada kotak A adalah, oke benar, jumlah kejadian A adalah 2. Kemudian jumlah kejadian terambilnya bola lampu rusak pada kotak B adalah 1. Jadi peluang A adalah banyaknya kejadian A dikurangi per banyaknya sampel A. Maka peluang kejadian terambilnya bola lampu yang rusak pada kotak A adalah 2/12. Untuk peluang B, peluang terambilnya bola lampu rusak pada kotak yang kedua ada berapa? Ya benar, peluang terambilnya bola lampu rusak pada kotak B adalah 1/12. Karena peluang ini merupakan saling lepas sehingga menggunakan rumus Oke, untuk kejadian saling lepas kita menggunakan rumus yang mana? Diingat-ingat materi sebelumnya. Iya benar, kita menggunakan rumus peluang A irisan B. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Tadi peluang A adalah 2/12 dikali peluang B 1/12. Jadi peluang terambilnya lampu pijar yang rusak pada kotak A dan kotak B adalah 2/144. Jadi jawabannya benar adalah A. Untuk yang masih salah, semangat dong, masih banyak soal ini. Lanjut ke soal yang kedua ya. Jika sebuah dado dilempar 36 kali, maka frekuensi harapan muncul mata dado bilangan prima adalah A 6 kali, B 12 kali, C 18 kali, D 24 kali, dan E 30 kali. Ayo kita kerjakan bersama-sama, waktunya 60 detik.
Oke, waktunya habis. Kita cek hasil pekerjaan kalian ya. Mungkin dari kalian di sini ada yang menjawab D, mungkin ada yang menjawab D. Oke, kita tengok untuk jawaban D apakah benar atau salah. Waduh, ternyata berbunyi bom, berarti jawabanmu belum tepat. Ayo yang semangat dong. Kita kembali ke soalnya, kira-kira jawaban mana yang benar ya. Nah, mungkin ada yang menjawab C. Oh ya, kita lihat jawaban C ya. Wow, ternyata jawaban C benar. Selamat, jawabanmu benar. Selamat untuk yang menjawab C. Nah, kira-kira bagaimana sih penyelesaiannya? Pasti yang salah penasaran kan? Oke, mari kita lihat penyelesaiannya bersama-sama. Nah, yang pertama, untuk banyaknya kejadian muncul mata dadu bilangan prima adalah, ayo kira-kira ada berapa banyak mata dadu bilangan prima? Apa saja? Ya benar, untuk mata dadu bilangan prima ada 3, yakni 2, 3, dan 5. Kemudian ruang sampel untuk satu buah mata dadu ada berapa? Ya, ada 6. Nah, dari kedua ini kita bisa mencari peluang kejadian terambilnya mata dadu bilangan prima. Ayo kira-kira berapa peluang muncul mata dadu bilangan prima? Dikerjakan bersama-sama. Ya, peluang muncul mata dadu bilangan prima adalah 3/6, atau bisa disederhanakan menjadi setengah. Nah, frekuensi harapan rumusnya adalah banyak percobaan dikali peluang A. Tadi banyak percobaan kan yang diharapkan 36 kali. Dikali dengan peluang munculnya mata dadu prima yakni setengah. Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu bilangan prima adalah 18 kali. Selamat untuk yang benar. Yang salah jangan menyerah, masih ada banyak soal. Kita next ke soal nomor 3. Sebuah dadu dilempar 1 kali, peluang munculnya bilangan genap prima adalah A. 5/6, B. setengah, C. 1/6, D. 2/3, dan E. 1/3. Mari kita kerjakan bersama-sama dalam waktu 60 detik. Oke, waktunya habis. Mari kita cek jawaban kalian. Dari kalian mungkin ada yang menjawab C. Oh, lumayan banyak ya yang menjawab C. Oke, kita tengok apakah jawaban C benar atau salah.
Hore, ternyata jawaban C benar. Kamu berhasil. Mungkin ada yang salah di antara kalian? Yang salah, kita lihat penyelesaiannya ya. Gimana sih yang benar cara-caranya? Nah, tadi kan kita mencari peluang munculnya angka ganjil. Tadi kan kita mencari peluang munculnya bilangan genap prima. Kira-kira ada berapa bilangan genap prima dan apa saja bilangan genap prima? Ada yang tahu? Oke, benar. Bilangan genap prima adalah 2. Maka kejadian munculnya bilangan genap prima adalah 1. Kemudian jumlah sampelnya untuk pelemparan sebanyak 1 kali mata dadu ada berapa? Ya, benar, ruang sampelnya ada 6. Maka dari 2 ini kita bisa mencari peluang munculnya mata dadu genap prima. Ayo, kira-kira berapa peluang munculnya mata dadu genap prima? Ya, Anda benar. Peluang munculnya mata dadu genap prima, kita menggunakan rumus kejadian keluarnya mata dadu genap prima dibagi banyak sampelnya. Jadi, peluang munculnya bilangan genap prima adalah 1/6. Jawaban yang benar adalah C. Kita next ke soal berikutnya, soal nomor 4. Dalam sebuah kotak berisi bola diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil sebuah bola, peluang munculnya angka ganjil atau prima adalah A setengah, B 2/5, C 3/10, D 9/10, dan E 4/10. Waktu kalian 60 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Kita tanya jawabannya. Kita cek apakah benar atau salah. Mungkin dari kalian ada yang menjawab D. Oh, ada ya. Kita lihat jawaban D. Apakah benar atau salah jawaban kalian? Yeay, jawaban kalian benar. Selamat untuk yang menjawab D. Untuk yang belum menjawab D, jangan sedih. Kita lihat di mana sih letak kesalahan kalian. Kita tengok penyelesaian. Nah, tadi kan dalam sebuah kotak berisi bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Nah, yang ditanya peluang muncul angka ganjil atau prima. Pertama, untuk peluang muncul angka ganjil, kira-kira ada berapa kejadian muncul angka ganjil? Angka ganjil ada berapa saja sih? Berapa saja angka ganjilnya? Ya benar, angka ganjil adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi peluang, banyak kejadian muncul angka ganjil adalah 5. Untuk ruang sampelnya,
tadi kan ada 10 bola, diberi angka 1 sampai 10, maka ruang sampelnya adalah 10. Nah, maka peluang munculnya terambil bola ganjil adalah, ayo diingat-ingat, peluang munculnya angka ganjil ada berapa? Ya benar, peluang munculnya angka ganjil adalah banyak kejadian angka ganjil dibagi ruang sampelnya. Jadi peluang muncul angka ganjil adalah 5/10. Kemudian yang kedua, muncul angka prima. Kira-kira berapa saja sih angka prima itu? Ayo coba diingat-ingat, angka prima ada apa saja? Oke, benar, angka prima itu ada 2, 3, 5, dan 7. Sehingga banyak kejadian muncul angka prima adalah 4. Sementara ruang sampelnya sama, yakni 10. Dan peluang munculnya angka prima adalah, ayo sama seperti peluang munculnya angka dadu ganjil tadi, berapa kira-kira? Ya benar, munculnya angka dadu prima adalah 4/10. Nah, di sini kita akan mencari peluang munculnya angka ganjil atau prima. Jadi kira-kira menggunakan rumus apa peluang munculnya angka ganjil atau prima? Ya benar, kita menggunakan peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A yakni peluang munculnya angka ganjil 5/10 ditambah peluang B, peluang munculnya angka prima 4/10. Jadi peluang munculnya angka ganjil atau prima adalah 9/10. Jawaban yang benar adalah D. Lanjut ke soal nomor 5. Jika peluang kejadian hujan dalam kurun waktu 30 hari adalah 17/30, maka peluang kejadian tidak hujan dalam kurun waktu 30 hari adalah A. 12/30, B. 13/30, C. 14/30, D. 15/30, dan E. 11/30. Mari kita kerjakan, waktunya 60 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Kita cek jawaban kalian ya. Dari kalian mungkin ada yang menjawab C. Kita cek apakah benar jawaban C. Oh, tidak. Jawaban C salah. Ayo belajar lagi ya. Kamu bisa kok. Karena salah, kita kembali ke soal. Kira-kira jawaban mana yang benar? Jawaban mana yang benar? Mungkin jawaban B. Oke, kita tengok jawaban B. Yeay, ternyata memang benar jawaban B. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, tadi diketahui bahwa peluang turun hujan selama 30 hari adalah 17/30. Maka peluang kejadian tidak hujan adalah, nah,
Kalau peluang kejadian tidak hujan, maka kita menggunakan rumus peluang komplement. Masih ingat tadi peluang komplement rumusnya apa? Ya benar, peluang komplement rumusnya 1 dikurangi peluang A. Jadi, peluang kejadian tidak hujan dalam kurun waktu 30 hari adalah 13/30. Maka jawabannya benar adalah B. Next ke soal nomor 6. Ayo yang dari tadi masih salah, semangat dong. Yang teliti lagi ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Peluang ternak sapi yang terkena penyakit adalah 0,05. Banyaknya sapi yang selamat dari wabah penyakit dari 500 sapi adalah A. 495, B. 475, C. 320, D. 250, dan E. 200. Kira-kira berapa peluang ternak sapi yang terkena penyakit? Silakan dicoba, waktunya 60 detik. Oke, waktunya habis. Kita cek jawaban kalian. Mungkin dari kalian ada yang menjawab B. Oh, banyak ya. Kita cek apakah B benar. Wih, ternyata B benar. Kalian hebat. Banyaknya pintar ya. Ternyata hebat-hebat semua. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, tadi peluang ternak sapi yang terkena penyakit adalah 0,05 diketahui. Maka peluang banyaknya sapi yang selamat dari wabah penyakit, kita menggunakan rumus peluang komplement. Seperti yang tadi, rumus peluang komplement adalah 1 dikurangi peluang A, atau 1 dikurangi peluang sapi yang terkena penyakit, yakni 0,95. Karena yang ditanya adalah dari 500 sapi, maka frekuensi harapannya, kita menggunakan rumus frekuensi harapan. Apa tadi rumus frekuensi harapan? Ya benar, rumus frekuensi harapan adalah banyak percobaan dikali peluangnya, yakni ini peluang A komplement. Frekuensi harapannya banyak percobaan, yaitu 500 dikali peluang A komplement 0,95. Jadi banyak sapi yang selamat dari wabah penyakit dari 500 sapi adalah 475. Maka jawabannya benar adalah B. Next ke Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Dari 900 kali percobaan lempar undi 2 buah dadu bersama-sama, frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5 adalah A 300, B 225, C 180, D 100, dan E 120. Mari kita kerjakan bersama-sama. Waktunya 60 detik dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Kita cek jawaban kalian. Apakah ada yang menjawab D? Oke, kita tengok jawaban D. Y, ternyata benar. Kamu pintar. Lihat penyelesaiannya ya. Nah, peluang mata dadu berjumlah 5 adalah benar, 4/36. Disederhanakan 1/9. Untuk selanjutnya, maka frekuensi harapannya, ayo tadi rumus frekuensi harapan apa? Oke, rumus frekuensi harapan adalah peluang A dikali banyaknya percobaan. Maka peluang A kan 1/9, banyaknya percobaan adalah 900. Jadi frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5 adalah 100. Selamat yang menjawab benar. Lanjut ke soal nomor 8. Dua buah dadu dilemparkan bersama-sama satu kali. Peluang muncul jumlah angka dadu sama dengan 3 atau 10 adalah A. 2/36, B. 3/36, C. 4/36, D. 5/36, dan E. 6/36. Waktunya 60 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Kita cek jawaban kalian. Ada yang menjawab D? Oke, benar. Kamu hebat ternyata ya. Kita next ke soal berikutnya. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilemparkan sekali bersama-sama di atas meja. Peluang munculnya mata dadu 5 dan angka pada uang logam adalah A. 1/24, B. 1/12, C. 1/8, D. 2/3, E. 5/6. Kira-kira ada yang menjawab B? Oke, kita cek jawaban B. Wah, jawaban kalian benar. Selamat bagi yang menjawab B. Next ke soal yang terakhir, yakni soal nomor 10. Dalam kotak 1 terdapat 4 bola merah dan 3 bola putih, sedangkan kotak 2 terdapat 7 bola merah dan 2 bola hitam. Dari setiap kotak diambil 1 bola secara acak. Peluang terambilnya bola putih dari kotak 1 dan bola hitam dari kotak 2 adalah A. 28/63, B. 21/63, C. 8/63, D. 6/63, dan E. 5/63. Waktunya 60 detik dimulai dari sekarang. Ayo coba dikerjakan.
Oke, waktunya habis. Mari kita cek jawaban kalian. Mungkin ada yang menjawab D. Kita cek jawaban D ya. Ye, ternyata jawaban D benar. Selamat bagi yang menjawab D. Bagi yang belum menjawab D, kita lihat salah kalian di mana. Kita tengok penyelesaiannya. Penyelesaian. Yang pertama, Na adalah 3. Terambilnya bola putih dari kotak 1. Kemudian ruang sampelnya tadi ada berapa? Ya benar, ruang sampelnya ada 7 di kotak 1. Maka peluang terambilnya bola putih pada kotak 1 adalah, oke, benar, terambilnya bola putih pada kotak 1 adalah 3/7. Untuk yang kedua, terambilnya bola hitam pada kotak kedua. Kejadian muncul bola hitam ada berapa? Oke, benar, ada 2. Selanjutnya ruang sampelnya. Oke, ruang sampelnya pada kotak kedua ada 9. Maka peluang terambilnya bola hitam pada kotak 2 adalah, ya kira-kira berapa? Ya benar, peluang terambilnya bola hitam pada kotak 2 adalah 2/9. Nah, di sini kita menggunakan rumus peluang A irisan peluang B. Masih ingat rumus peluang A irisan peluang B? Oke, benar. Peluang A irisan B adalah peluang A dikali peluang B. Jadi peluang A 3/7 dikali peluang B 2/9. Maka peluang terambilnya bola putih dari kotak 1 dan bola hitam dari kotak 2 adalah 6/63. Maka jawabannya benar adalah D. Selamat yang menjawab D. Nah, sekian dulu video media pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Apabila banyak salah dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.